Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ismi Sunaria. Ana muallimah al-lugha al-arabiyyah fil madrasah al-mutawassithah Ma'arif Gondang al-Islamiyah Biwonosobo, Jawa Al-Wusta. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Sunaria, mahasiswa PPG Transformasi Batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 25031 1730067. Pada hari ini, Senin 19 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MTS Ma'arif Gondang pada kelas 7 dengan tema Al-Unwan atau alamat dengan pendekatan pembelajaran TPA-CK atau Technological, Pedagogical, and Content Knowledge. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bil khair aidan. Wal an hayya bina nabtadi darsunal yaum bi qiraah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'khudh hudurakum awalan. Anissa Septi Nurrahmawati, Hisna Farik Aksana, Muhammad Atoila Al-Jibsi. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada Senin hari ini. Pada minggu yang lalu, kita telah mempelajari apa? Ada yang masih ingat? Masih. Apa itu? Ma maknaha? Santum. Di dalam materi Adawatul Madrasiyah atau peralatan sekolah, kita juga telah membahas tentang Adawatul Jar atau kata keterangan tempat. Masih ingat kalian? Masih. Oke, kita hafalkan bersama-sama. Wahid, isnaini, salasa. Amama di depan, waro'a di belakang, baina di antara, tahta di bawah, ilah kepada, dengan karena mindari sebagian, ngalah di atas nempel, Allah di atas gantung, biji warikau dijani di samping, ngan tentang dari untuk miliki, ori jadi luar dari lagi dalam, haula di sekitar, nginda di sini miliki, biji wariau bijani di samping. Ahsantum, sofiku yadaikum. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang al-unwan. Ada yang tahu apa itu al-unwan? Ya, Mbak Wafi, apa itu al-unwan? Alamat. Ahsanti. Al-unwan adalah alamat.
Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah 1. Siswa mampu melafalkan mufradat atau kosakata terkait dengan alamat. Yang kedua, mampu menghafalkan mufradat terkait tema al-unwan atau alamat. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami mufradat terkait tema alamat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mampu memahami bilangan 1 sampai 10 sebagai dasar untuk mencintai dan mengenali identitas diri. Oke, sebelum kita melanjutkan materi kita akan buka dengan ice breaking terlebih dahulu agar kita lebih semangat. Oke. Nurakizu. Saya nurakizu. Assalamualaikum ya talamidhi. Waalaikumsalam ya ustadzati. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Hal antum bi khairin? Sebelum kita melanjutkan materi lebih jauh, Ibu akan memberikan asesmen diagnostik terlebih dahulu. Dan kalian bisa mengerjakannya menggunakan aplikasi Quizzes. Bisa menggunakan link yang sudah Ibu berikan di grup WA ataupun langsung scan barcode di depan ini. Sudah siap semuanya? Oke, coba kita cek jawabannya. Adakah yang belum mengerjakan? Masih kurang 4 anak lagi, yuk. Yuk, Ibu tunggu masih kurang 4 anak lagi yang belum mengirimkan jawaban. Kemudian kita akan cek jawabannya seperti apa. Oke, ini sudah ada 76%, ya. Nih, Ahmad Sidki Anugrah nih tercepat menjawab. Kemudian ada Anissa Septi Nurahmawati, Desti Eva Wulandari, Hanum Akmalia, Isna. Kira-kira menurut kalian mufradat atau kosakata apa saja yang berkaitan dengan alamat rumah? Apa saja coba? Jalan. Desa. Kota. Nomor, handphone, telepon, dan banyak lagi yang akan kita bahas berikut ini. Rumah adalah bagian dari negara yang kita cintai. Hari ini kita akan belajar menyebutkan alamat rumah kita dengan bahasa Arab dengan bangga. Karena apa? Karena alamat adalah identitas kita. Siapa yang mengenal alamatnya, maka ia mengenal dirinya. Dan mengetahui alamat adalah hal penting dalam kehidupan kita dan merupakan tanggung jawab kita. Barang siapa yang tidak mengenal alamat rumahnya, maka ia akan bingung ketika ditanya. Oke, an-nasyatul awal. Kegiatan pertama. Ungdur ila habihil bitokoh asyaksiyah. Perhatikan kartu identitas berikut. Istami'u summa karir jayidan. Dengarkan lalu tirukan dengan baik. Abdullah.
madrasah Talibul madrasah al-mutawassithah al-mutawassithah al-islamiyah al-islamiyah al-hukumiyah al-hukumiyah Wahid Semarang Wahid Semarang Al-Bait Al-Bait Syari Ahmad Yani Syari Ahmad Yani Rokmu Khamsah Semarang Rahmul Khamsah Semarang Mahmulun Mahmulun Sifrun Sifrun Samaniyatun Wahid Samaniyatun Wahid Isnani Salasah Isnani Salasa Arba'a Khamsah Arba'a Khamsah Sitta Sab'ah Sinta Sab'ah Samaniyah Tis'ah Samaniyah Tis'ah Sifrun Sifrun Al-Madrasah Al-Madrasah Syari Wijaya Syari Wijaya Rokmu Salasah Rahmu Salasa Semarang Semarang Tilfunun Tilfurun Sifrun Isnani Arba'ah Sifrun Isnani Arba'ah Khamsah Samaniyah Khamsah Samaniyah Sab'ah Sifrun Sab'ah Sifrun Samaniyah Samaniyah Sab'ah. Sab'ah Oke, ada pertanyaan dari kartu identitas berikut. Coba kira-kira ma'unwanu Abdillah, di mana alamat Abdullah? Ada yang tahu? Jawaban kalian bahwa alamat rumahnya Abdullah itu adalah di Jalan Ahmad Yani nomor 5 Semarang. Dan alamat sekolahnya ada di Jalan nomor 3 Semarang. Abdullah ini berprofesi sebagai apa? Siswa, betul sekali. Di sini ada beberapa mufradat yang berkaitan dengan alamat. Istami'u tsumma karir jaydan. Dengarkan lalu tirukan dengan baik. Bitoqah syakhsiyah. Bitoqah syakhsiyah Kartu identitas. Kartu identitas Makanul milad. Makanul milad Tempat lahir. Tempat lahir Tarikhul milad. Tanggal lahir. Al-ismu nama. Ad-diyana agama. Al-halak status. Azibun belum menikah. Al-hiwayatu hobi. Al-hiwayatu hobi Tokoh syakhsiyah kartu identitas makanul miladi tempat lahir tarikhul miladi tanggal lahir mutazawijun menikah fahim tuh? Fahimna insyaallah Oke, wahid itsnaini salasa bitaqatun Syakhsiyah kartu identitas makanul miladi tempat lahir tarikhul miladi tanggal lahir zawijun menikah arokmu nomor arokmu angka almihnatu profesi almihnatu pekerjaan asyariku jalan jironun tetaplah al-ismun adiyana al-halatu status azibun belum menikahi al-hiwaya hobi al-unwanu alamat Taufiq yadaikum. Materi yang berikutnya adalah al-adadu atau bilangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bilangan 0 sampai 10. Angka 0 sampai 10 ini wajib kita pahami dan dihafalkan.
Karena angka 1 sampai 10 ini adalah kunci bagaimana kalian bisa mengetahui angka belasan, puluhan, ratusan, bahkan ribuan, dan seterusnya. Kuncinya adalah angka 1 sampai 10. Dalam bahasa Arab, angka juga terbagi menjadi dua, yaitu ada angka untuk mudzakkar dan untuk muannas. Apa itu mudzakkar? Muannas? Betul. Sekarang perhatikan bedanya. Untuk angka 0 masih sama. Angka 1 bedanya yang mudzakkar tanpa tak marbutoh, sementara yang perempuan ada tak marbutohnya. Kemudian angka 2 laki-laki isnani. Angka 2 perempuan isnatani. Dan sekarang perhatikan lagi, angka 3 sampai 10. Ini kebalikannya. Ya, untuk angka 3 sampai 10 yang laki-laki, ada tambahan apa di sini? Tak marbutoh untuk laki-laki, sementara untuk yang perempuan tanpa tak marbutoh. Kita nyanyikan bagian yang gendernya mudzakkar saja dulu. Oke. Sifrun, nol, wahidun, satu, isnani, dua, salah satun, tiga. Paham tuh? Oke. Wahid, isnaini, salasa. Sifrun, nol, wahidun, satu, isnani, dua, salah satun, tiga, arba'atun, empat, khamsatun, lima, sittatun, enam, sabatun, tujuh, samaniyatun, delapan, tis'atun, sembilan, Syaratun 10, asyaratun 10. Sofiku ya daiku. Ibu akan mengecek kalian. Coba sebutkan dalam angka Arab. Angka 5. Asandi. Angka 7. Asanti. Nastamir, kita lanjutkan. Saatnya game berkelompok. Ibu akan bercerita. Jika ibu mengatakan berjalan kaki, maka silahkan posisikan kalian satu orang. Jika ibu mengatakan bersepeda, maka berkumpul menjadi 2 anak. Jika ibu berkata naik becak, maka silakan kalian berkumpul menjadi 3 anak. Jika ibu bilang naik mobil, maka kalian berkumpul 4 anak. Dan jika ibu bilang naik truk, maka silakan berkumpul menjadi 5 anak. Silakan bersiap-siap. Kum. Depan. Ibu akan memulai ceritanya. Pada suatu Senin yang ceria, Abdullah ingin pergi ke sekolah. Tetapi karena dia merasa kelelahan, dia berangkat menggunakan sepeda. Oke? Kemudian, karena waktu sudah menunjukkan 6:30. Kelompok 1 angkat tangan. Kelompok 2, 5 anak. Kelompok 3, oke 6 anak. Kelompok 4, oke. Sekarang mohon perhatikan, Ibu akan menjelaskan gamenya seperti berikut ini. Gamenya di sini namanya adalah match up.
Ya, jadi nanti mencocokkan. Silahkan setiap kelompok, nanti urutan dari kelompok 1 maju, klik tombol mulai, ada 20 soal. Dan Ibu akan memberikan waktu masing-masing kelompok adalah 4 menit, itu maksimal. Yang tercepat, jika kalian bisa lebih cepat, misalkan 1 menit sudah selesai, maka itu bisa menjadi kelompok yang tertinggi, ya, mendapatkan poin yang paling tinggi. Setelah klik dimulai, nanti silahkan gabungkan kosakata yang sesuai. Cocokkan. Paham tuh? Oke, kita akan mulai dengan kelompok 1. Silahkan kelompok 2, 3, 4 bisa agak ke belakang. Boleh duduk dulu, tidak apa-apa untuk kelompok lain. Kita mulai dari sekarang. Oke, ayo semuanya bekerja sama. Ayo Naim, Danes, dan kawan-kawan. Klik mulai. Syukran kathiran Sofi Kuyataiku. Oke, persiapan untuk kelompok 3, silakan maju. Ayo, silakan. Boleh kirim jawaban? Oke, Sofi Kuyataiku. Sekarang persiapan untuk kelompok 4 ke depan. Silakan klik mulai lagi dan mulai. Oke, Sofi Kuyataiku. Menyenangkan apa tidak ya? Oke, coba kita lihat papan peringkatnya dari 4 kelompok. Kita umumkan untuk nilainya. Untuk kelompok 1, total jawaban benar adalah 18 dari 20, waktunya 2 menit 30 detik. Untuk kelompok 2, 20 jawaban benar, waktunya adalah 2 menit 26 detik. Kelompok 3, 20 jawaban benar, waktunya adalah 1 menit 46 detik. Dan kelompok 4, 20 jawaban benar, total waktunya adalah 2 menit 19 detik. Sofi Kuyataiku. Taib, Nastamir, kita sudah pada penghujung materi. Sekarang kita menuju pada refleksi. Menurut kalian, mengapa penting bagi kita untuk hafal alamat rumah kita sendiri? Rasa tanggung jawab. Betul sekali, itu adalah rasa tanggung jawab kita dan juga merupakan rasa cinta terhadap diri sendiri dan keluarga kita. Oke, kita sudah menuju pada rangkuman materi kita. Dari materi yang sudah kita pelajari, coba sebutkan mufradat apa saja yang berkaitan dengan alamat. Silakan. Ahsanti. Ahsanta. Ahsanti.
Asanta. Madinatun kota. Asanta. Koreatun? Koreatun? Desa. Oke, Sofi kuyataikum. Kita ingat kembali angka 0 sampai dengan 10. Wahid, itsnaini, salasa. Sifrun, enam, wahidun, satu, isnani, dua, salah satu, tiga, arba'atun, empat, khamsatun, lima, sittatun, enam, salatun, tujuh, samaniyatun, delapan, tis'atun, sembilan, asyaratun, 10, asyaratun, 10. Oke, syukran katsiran. Kita sudah menuju penghujung pada latihan asesmen sumatif. Latihan sumatif kali ini, Ibu juga menggunakan platform digital kahoot.it. Silakan kalian kerjakan 10 soal yang sudah Ibu berikan melalui aplikasi tersebut, boleh dengan scan barcode ini, ataupun menggunakan link yang sudah Ibu kirim di grup WA, lalu masukkan PIN berikut ini. Silahkan. Posisi sementara tetap Ahsa ya. Ahsa, Wafik, Desti, Najwa, dan Nai. Kita lanjutkan soalnya persiapan. Betul atau salah? Munwari Bishari Syekh Hashim Asy'ari Rabbu Tis'atun. Ini adalah penentu kalian. Kira-kira siapa yang menduduki posisi nilai tertinggi? Oke, sudah bisa tebak? Oke, siapa kira-kira ya? Podiumnya. Oke, kita lihat. Wih, posisi ketiga Desti. Oke, Wafik, Sofi Kuyataikum. Dan poin 8.800. Oh, ada Najwa dan Naim. Wah, kalian muncul semua. Syukran kalian, Sofi Kuyataikum. Baik, kita sekarang menuju pada ice breaking penutup. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillah. Uhai illalika. Akhiran ma'an najah. Masya Allah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukran katsiran. Jangan lupa
untuk minggu depan kalian semua membawa kartu OSIS untuk kita membuat kartu identitas dalam bahasa Arab. Mafihi soal, adakah yang ingin bertanya? Selain kartu OSIS yang harus kalian bawa antara lain 1, gunting, penggaris, pensil warna. Boleh juga menggunakan krayon. Ada lagi yang lain? Sudah cukup? Oke, syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofi kuyadaikum.